Abu Sofyan pergi ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Jadi apa yang dilakukan oleh Quraisy sekutunya itu adalah pengkhianatan dan pelanggaran terhadap perjanjian yang tidak mungkin lagi diterima atau dibenarkan, ya. Orang-orang Quraisy mulai menyadari ya tentang pengkhianatan ini dan merasakan akibat yang harus mereka tanggung. Lalu mereka pun bermusyawarah, lalu mengambil keputusan untuk mengutus seseorang yang dipimpin oleh Abu Sofyan agar perjanjian yang telah dibuat oleh orang Muslim dan orang Quraisy itu diperbarui. Setelah mendapatkan informasi tentang pengkhianatan ini, maka Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat. Beliau bersabda, sepertinya Abu Sofyan akan mendatangi kalian untuk membuat perjanjian lagi dan menambah temponya, artinya menambah waktu, jangka waktu perjanjian itu, ya. Abu Sofyan tadi langsung berangkat menuju Madinah dan bertemu dengan Budail bin Warqa di Uspan yang sedang pulang dari Madinah. Nah, pada saat itu Budail itu baru saja pulang dari Madinah. Budail inilah yang bertemu dengan Rasulullah, ya. Bertemu dengan Rasulullah yang sebelumnya tadi menyampaikan bahwa orang-orang Bani Huzza'ah itu dikepung ketika sedang berada di mata air, hingga mendesak Bani Huzza'ah itu ke tanah suci. Lalu di sana mereka berlindung di tanah suci itu, berlindung di rumah Budail. Jadi tempat berlindungnya orang-orang Bani Huzza'ah yang telah dikepung oleh orang-orang Bani Bakr, maka mereka berkumpul di rumah Budail. Abu Sofyan yang baru pulang dari Madinah bertanya kepada Budail, "Dari mana engkau wahai Budail?" Dia yakin banget, ya. Abu Sofyan itu yakin bahwa Budail itu baru saja bertemu dengan Rasulullah. Jadi Budail tadi ketika ditanya seperti itu dia berbohong, karena sudah tahu ya bahwa orang-orang Quraisy itu berkhianat. Aku dan beberapa orang dari Huzza'ah ini baru saja dari pesisir pantai dan perkampungan di lembah itu. Jadi Budail berbohong. Lalu Abu Sofyan bertanya, "Tidakkah engkau menemui Muhammad?" "Tidak," jawab Budail. Setelah Budail pergi melanjutkan perjalanan ke Mekah, Abu Sofyan berkata sendiri, apabila Budail telah pergi ke Madinah, berarti dia telah memberi makan ontanya dengan biji-bijian. Lalu dia mendatangi tempat menderum unta Budail, lalu mengambil kotoran unta dan memeriksanya, hingga dia melihat ada biji-bijian dalam kotoran itu. Dia berkata, "Aku berani bersumpah kepada Allah, Budail benar-benar telah menemui Muhammad." Bukan berdasarkan prasangka saja, tapi dilihatnya ternyata benar, ada buktinya. Abu Sofyan pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Dia memasuki rumah putrinya, Ummu Habibah. Saat itu Ummu Habibah beranjak untuk duduk di alas milik Rasulullah. Ummu Habibah melipatnya agar tidak diduduki ayahnya. Abu Sofyan ini duduk di lapik miliknya Rasulullah. Lalu Ummu Habibah melipatnya agar tidak menduduki tempatnya tadi, alasnya, tempat duduknya Rasulullah. Abu Sofyan marah. "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang kepadaku daripada lapik itu? Ataukah engkau lebih sayang kepada lapik itu daripada aku?" Tidak diperbolehkan, ya. Yang dianggapnya apa, ya? Nah, ini Ummu Habibah menjawab, "Tapi ini adalah lapik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayah adalah orang musyrik lagi najis." Tidak rela Ummu Habibah, orang musyrik, duduk di alasnya tempat pemimpin Islam yang paling tinggi, ya, pada saat itu, ya. Abu Sofyan berkata, "Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah denganku." Maksudnya itu setelah bersama Rasulullah, pemikiran-pemikiran Ummu Habibah itu tidak benar, sampai-sampai ayahnya itu dianggap najis, ya.
Kemudian Abu Sofyan pun menemui Rasulullah dan berbicara panjang lebar kepada beliau, tapi beliau sama sekali tidak menanggapinya. Kemudian dia menemui Abu Bakar dan berbicara kepadanya, lalu meminta Abu Bakar untuk berbicara kepada Rasulullah. Maksudnya itu sebagai penyambung ya, mediator, bahasanya itu mediator, orang yang menjembatani. Namun Abu Bakar berkata, aku tidak sudi melakukannya. Ditolak juga oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Sofyan menemui Umar dan berbicara. Umar berkata, layakkah aku memintakan pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kalaupun aku hanya mendapatkan debu, tentu debu itu akan kugunakan untuk menyerang kalian. Jadi Abu Sofyan ini meminta tolong kepada Umar juga. Kata Umar, kalau sekiranya ada debu, maka debu itu akan menyerang. Bukannya aku akan menolong, tapi menyerang orang-orang Quraisy itu maksudnya. Jadi nggak ada kata menolong di situ untuk orang-orang Quraisy. Kemudian pun Abu Sofyan menemui Ali bin Abi Thalib yang sedang bersama Fatimah dan Hasan yang merangkak dengan tangannya. Masih merangkak di sini Hasan. Abu Sofyan berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan denganku. Aku datang karena ada keperluan. Aku tidak akan kembali tanpa membawa hasil seperti dulu. Mintalah pertolongan bagiku kepada Muhammad. Jadi merayu agar Ali mau menolongnya ya. Maka Ali menjawab, celaka engkau wahai Abu Sofyan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengambil suatu keputusan dan kami tidak bisa mempengaruhi beliau. Jadi setelah Ali tidak bisa, lalu Abu Sofyan memandang kepada Fatimah lalu berkata, sudikah engkau menyuruh anakmu ini, Hasan tadi, agar dia memberi perlindungan kepada orang-orang, agar dia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa? Ya. Jadi minta tolong kepada Abu Sofyan bahwa kalau misalnya Fatimah itu ya bisa memberikan pertolongan atau mempengaruhi Rasulullah, maka anaknya nanti Hasan tadi akan menjadi pemimpin Arab sepanjang masa. Maka jawaban Fatimah, demi Allah anakku terlalu kecil untuk memberi perlindungan di tengah-tengah orang-orang. Di samping itu tak seorang pun mau memberi perlindungan dengan mengangkangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu memberi perlindungan tapi ada Rasul. Harusnya itu kan Rasul dulu kayak gitu yang melindungi. Dunia terasa gelap gulita di mata Abu Sofyan. Dengan perasaan galau, resah, putus asa, dia berkata kepada Ali, wahai ayah Hasan, kulihat semua urusan terasa amat berat bagiku. Berilah aku saran, katanya. Apa sih yang harus aku lakukan, Ali? Maka, nih ya, demi Allah, aku tidak melihat lagi sesuatu pun yang berguna bagimu. Bukankah engkau pemimpin Bani Kinanah? Bangkitlah dan berilah perlindungan di antara orang-orang, kemudian pulanglah ke tempatmu. Malah diusir ya oleh Ali. Apakah menurutmu ini berguna bagiku? Dengan pengusiran itu menyuruh Abu Sofyan pulang, apakah itu hal yang berguna bagi Abu Sofyan, katanya kayak gitu. Apakah itu akan berguna ketika aku pulang nanti, kayak gitu. Demi Allah, aku juga tidak yakin, tapi aku tidak melihat selain itu. Artinya nggak ada lagi negosiasi dengan Rasulullah, maka disuruh pulang saja. Nggak akan berubah Rasulullah dengan keputusannya. Lalu Abu Sofyan berdiri di masjid lalu berkata, wahai semua orang, aku telah memberi perlindungan di antara orang-orang. Lalu dia naik onta dan beranjak pergi. Setelah tiba di tengah orang Quraisy, mereka bertanya kepada Abu Sofyan, apa yang terjadi di belakangmu? Apa yang terjadi
di sana sebelumnya itu? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan berbicara panjang lebar dengannya. Demi Allah, dia sama sekali tidak menanggapiku. Kemudian aku menemui Abu Kuhafa, yaitu Abu Bakar, tapi dia juga tidak banyak membantuku. Aku menemui Umar bin Khattab. Aku mendapatkan dialah musuh yang paling dekat. Kemudian aku menemui Ali. Maksudnya itu pertentangan antara Abu Sufyan dengan Umar tadi itu sangat kuat. Makanya kata Umar itu, tidak layak kamu minta tolong. Harusnya ya kami itu menyerang kamu, kayak gitu loh. Jadi menganggap musuh Abu Umar itu ya. Kemudian aku menemui Ali dan kudapatkan dia yang paling lemah lembut. Dia memberiku masukan tentang apa yang harus kulakukan. Demi Allah, aku tidak tahu adakah yang berguna bagiku ataukah tidak. Orang Quraisy bertanya, apa yang diperintahkannya? Dia menyuruhku agar aku memberi perlindungan kepada orang-orang, maka saran itu telah kulakukan, kata Abu Sufyan. Mereka bertanya kembali, apakah Muhammad juga memberi perlindungan? Tidak, jawab Abu Sufyan. Celaka kau, orang itu semakin mempermainkan dirimu. Tidak, demi Allah, hanya itu yang bisa kuperbuat, jawab Abu Sufyan.